Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semoga kalian tetap eksis ya. Kita lanjutkan kajian kita. Ini masuk yang kalau kemarin yang tadi ya. Kalau tadi kita bahas, kita kasih supaya gampang ya, seri 1 aja lah ya, dengan judul musik mendiskreditkan Islam via Taliban. Musik ya, mendiskreditkan Islam via Taliban, itu yang seri 1. Karena di seri ini kita hanya membahas bagaimana kualitas berita itu ya, apakah itu valid ataukah itu tidak valid ya. Aku sudah paparkan di seri yang 1 itu. Sekarang tergantung bagaimana kalian mensikapinya ya, terserah, itu hak otoratif kalian. Mau percaya ya terserah, mau enggak ya terserah, mau percaya 50% terserah, mau percaya 100% ya terserah ya. Yang jelas aku sudah menganalisa kualitas berita itu seperti itu. Oke. Nah, karena kemarin lagi perlu ngopi dulu nih biar nggak salah-salah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu penjelasan untuk saudaraku David Tobirama yang mempertanyakan hal ini, dan kemudian kita lanjutkan di seri kedua ya. Ini seri 1 ya. Seri kedua sekarang. Seri kedua ya. Kita tidak melihat dari apakah berita itu valid atau tidak valid, framingnya bagaimana, tujuannya kemana, sudah kita bahas. Sekarang kita membahas khusus konstruksi hukum dalam perspektif Islamnya gimana gitu ya. Jadi gini loh teman-teman, di samping aku memberikan penjelasan kepada saudara kita Mas David Tobirama, ini juga menjadi pengetahuan bagi kalian supaya kalian itu bodohnya itu hilang gitu ya. Bodoh itu bisa hilang lewat apa? Lewat belajar. Oke, kita sudah bahas kemarin kemarin lagi. Kita sudah bahas tadi ya, seorang penyanyi folk song Fawad Andarabi diseret keluar rumahnya ya, dan dieksekusi oleh Taliban, ditambahi lagi kekuasaan brutal Taliban gitu ya. Jadi kekuasaan brutal Taliban gitu ya. Yang itu terjadi tanggal 27 Agustus 2021 kata berita begitu. Beritanya dari mana? Beritanya dari Twitter. Twitternya siapa? Mantan atau ex menteri dalam negerinya Afghanistan ya. Itu sudah kita bahas. Oke, sekarang kita masuk dalam konstruksi hukum. Sebelum itu aku simpulkan dulu dari apa yang pernah kita kaji. Pertama, apakah ya hukum itu lahir dari produk agama atau budaya? Itu dulu. Maka kemarin sudah kita simpulkan, sesungguhnya ya, musik itu produk agama karena dia dihadirkan untuk kepentingan agama. Cuman yang jadi masalah pada era-era itu belum terpisahkan ya antara agama dan budaya, sehingga orang berbudaya berdasarkan agama atau agamanya itu menjadi budaya. Tidak seperti sekarang ya, antara budaya dan agama itu menjadi dua habitat yang terpisah. Oke. Jadi ya beda-beda tipis lah ya. Kalau ada yang mengatakan itu produk budaya, kalau ada yang mengatakan itu produk agama, tapi yang jelas sebelum budaya, agama terlebih dahulu lahir, diberi oleh Allah ya. Baru nanti produk budaya itu sesuai dengan apa yang kita sudah diberi instrumen ya, pendengaran, penglihatan, pemikiran ya, yang itu terakumulasi menjadi kita sebut akal gitu ya.
Tetapi apapun adanya, kalau kita melihat di Perjanjian Lama, ya, bahwa musik itu dihadirkan untuk pemujaan, ya. Makanya dalam Jawa disebut puji-pujian. Kan ada di tanah Jawa itu puji-pujian yang itu dilantunkan dari selesai adzan sampai menunggu jamaah datang sampai qomat. Itu yang pertama, ya. Jadi musik itu produk agama karena dia dilahirkan sebagai kebutuhan agama, ya. Dan pada waktu itu agama dan budaya masih menyatu. Berikutnya, dalam Yahudi, dalam Nasrani itu musik berikut rentetannya menyanyi, menari itu masuk ke dalam liturgi, masuk ke dalam syariat, masuk dalam tata cara ibadah saudara-saudara kita. Ya. Kemarin sudah aku jelaskan dari perspektif Yahudi di kitab Perjanjian Lama, dari perspektif Nasrani dari kitab Perjanjian Baru, ya. Jadi itu ada akar ceritanya, tidak lepas landas yang tidak mengakar, enggak, ya. Dan aku sudah jelaskan, ya. Jangan samakan antara musik, ya, menyanyi dan menari dengan Tritunggal. Kalau Tritunggal ini konyol ini. Dia tidak punya landasan sama sekali, ya. Konyol. Ya, cari tidak ada landasannya, ya. Jangan mendebatkan ini tentang Tritunggal sama Gus Beti kalau itu sudah tinjaunya Alkitabiah, ya. Mesti nyungsep tak bikin nanti. Kalau mau filsafat ya monggo lah. Tapi masalahnya kita mau beragama dengan landasan kitab suci atau filsafat kan di sana, ya. Oke, aku jelaskan lagi. Dalam Yahudi, dalam Nasrani, bermusik itu menjadi liturgi dalam ibadah mereka. Kemudian dalam Islam itu sudah tidak lagi. Tidak menjadi liturgi, tidak menjadi syariah, ya. Makanya aku pertegas, walaupun di dalam Islam masih ada puji-pujian dan kita menyebutnya sama juga, ya, puji-pujian. Itu dilantunkan dari selesai adzan sampai nanti iqomah, maksudnya ada waktu kosong sambil menunggu jamaah berkumpul sebelum sholat dilaksanakan, itu diisi dengan puji-pujian itu. Yang kita sebut ya kita sebutnya puji-pujian juga. Tetapi itu biasanya hanya berlaku di tanah Jawa, ya. Kalau di tempat lain aku kurang tahu, ya. Silahkan nanti dikonfir aja apakah budaya seperti itu ada atau enggak. Jadi begini. Dalam Islam puji-pujian itu tetap ada, cuman itu tidak masuk ke dalam liturgi, ya. Makanya tidak di semua komunitas Islam ada puji-pujian itu, ya. Dan itu biasanya ada di tanah Jawa. Tuh. Kemudian Sunan Kalijogo itu dalam rangka, ya, menjalankan misi dakwahnya itu juga menggunakan musik, ya. Maka bagi mereka yang dengan serta-merta mengatakan bahwa musik itu haram, ya, dia perlu belajar kepada Sunan Kalijogo. Sudahkah dakwah yang dia lakukan dalam rangka mensiarkan Islam itu nggak usah separuhnya, 1/1000-nya ada nggak gitu, ya. Oke. Berikutnya, ya, sudah aku jelaskan juga kemarin, musik itu menjadi kondisional, ya. Ada saatnya dia menjadi haram dan dia ada saatnya menjadi halal. Lihat kontekstualnya seperti apa. Oke. Itu kesimpulan dari yang kemarin dan sekarang kita melanjutkan konstruksi hukum di dalam Islam itu yang saat ini kita bicarakan musik itu seperti apa. Sebetulnya sih nggak jauh beda kok sama hukum publik, nggak jauh beda. Makanya bukan sesuatu yang aku katakan berlebihan. Hukum publik itu meniru dari Islam, ya. Hukum publik itu meniru dari Islam. Karena hukum publik itu produk budaya, Islam itu produk agama. Jadi kalau tahu begini, kamu itu orang Islam, kamu tuh merasa bangga punya Islam. Karena hukum publik itu mengambil dari Islam. Konsep keadilan dan kesejahteraan itu Islam punya, ya. Ini
supaya kalian ngerti gitu loh. Jangan Islam, tapi Islam itu seperti apa nggak bisa jelaskan. Ya. Oke. Hukum, ya. Ini Mas David ya. Ini hukum, ya. Itu terbagi menjadi dua dia. Karena kita kan makhluk budaya. Ini ada yang qot'i. Gimana tulisannya? Gini ya, qot'i. Yang penting kau ngerti lah ya. Tulisannya cemana terserah lah. Karena di sini bukan tempatnya bagus-bagusan tulisan, tapi otak supaya ngerti. Ada qot'i, ada ijtihadi. Ya. Kalau qot'i itu kita seperti kita ke dokter, ya. Kita sakit apa? Oh, sakit migran. Dokter kasih resep. Ya sudah. Kita kan terima saja apa yang ditulis oleh dokter itu. Ya. Jadi perintah dokter itu lewat resep yang diberikan kita, yang dituliskan. Itu kita turuti. Kita tidak punya bergaining, kita tidak punya posisi tawar. Kalau kamu ngajak bergaining dokter itu, pasti dokternya ngomong kepalamu itu yang kalau kamu lebih ngerti ngapain kamu ke dokter. Gitu. Ya. Jadi kita tidak punya. Kita ke dokter itu tidak punya posisi tawar untuk bergaining tentang resep itu. Artinya apa? Ya sudah, apa yang dituliskan oleh dokter tentang resep itu ya sudah, kita tinggal beli ke apotek, pesen sama apoteker obat ini kamu minum. Itu qot'i. Ya. Itu qot'i. Artinya tidak punya posisi tawar, ya sudah laksanakan. Kepada dokter saja yang sama-sama manusia, cuman karena kita sudah percaya, memberikan kepercayaan, oh dia ini ahlinya nih, maka kita tanya. Maka apapun yang dia katakan tentang penyakit, tentang kesehatan, itu kita sudah percaya saja dah. Padahal ya belum tentu juga sebetulnya. Tapi kan cara berpikir publik seperti itu. Kita jarang sekali bergaining tentang resep kepada dokter. Nanti dokternya ngomong, loh kalau lu lebih pintar dari gue, ngapain lu ke tempat gue? Gitu. Ya, itu kepada dokter aja yang sama-sama manusia seperti itu, hanya karena dia ahlinya. Artinya kalau kepada dokter aja seperti itu yang notabene manusia, maka kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung pun, itu yang menjadikan kita hidup dan mati, menjadikan sesuatu ya kita seperti sekarang ini ya, diciptakanlah semua. Bumi, langit kita sudah diskusikan ya. Dan apa-apa yang ada di antaranya, udara, pepohonan, gunung, semua sudah ada. Ya, dan kita dijadikan sebuah perwakilan untuk mengelola bumi. Itu akan kita ajak bergaining. Coba. Kalau sama dokter aja kamu itu nggak berani bergaining, ini sama Allah yang menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, dan nanti tidak ada lagi dan ada lagi, dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu, entah kamu ke surga, entah kamu neraka. Kebetulan kemarin sudah kita bahas, surga dan neraka itu kekal, tidak sementara. Ya. Apakah kamu ajak berani kamu nggak, atau gini lah ya, nggak sungkan kamu ngajak dia bergaining? Sama dokter aja kamu nggak berani bergaining, kok sama Allah mau bergaining kepalamu itu. Ya. Jadi hukum yang qot'i itu datang dari Allah. Kita tidak punya hak untuk bergaining. Ini sudah tidak perlu dimusyawarahkan. Ini sudah tidak perlu didiskusikan. Ini tidak perlu dibicarakan. Ini perlunya apa? Tinggal dijalankan. Di sini tidak ada ruang diskusi. Di sini adalah ruang sami'na wa atokna. Saya dengar dan saya lakukan. Nggak ada ruang diskusi di sini. Ini qot'i namanya. Itu ya. Contohnya apa? Sholat. Ya sudah, nggak ada diskusi. Kamu apa? Sholat berapa? Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Ya sudah. Nanti ya seperti ini sekarang ya. Ini waktunya duha, nanti sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ya sudah, jalankan, nggak ada diskusi lagi.
ini kita harus musyawarah, ini kenapa? Nggak cocok ini. Kalau siang itu kan kita rame-ramenya kegiatan, entah itu bisnis, entah itu kerja, cari duit lah, cari inilah, cari itulah, belajar, mahasiswa ke kuliah, ke kampus. Seharusnya sholat duhur itu digantilah, jangan 4 rakaat. Berapa? 2 rakaat. Lah terus sholat subuhnya kita kan masih tenang, nah, sholat subuh kita ganti 4 rakaat. Itu sesuai dengan kondisionalnya gitu. Nah, kalau begitu kepalamu dipuntir nanti sama Allah. Kepalamu dipindah ke belakang. Dan kamu sama orang-orang dia, oh ini mengong nih, ini lolak-lolok ini. Ya, ini gak beres nih orang ini, ya. Kenapa? Itu sudah qot'i. Sudah nggak bisa, nggak ada posisi tawar, nggak ada bergaining di sana. Ya. Yang ada perintah. Apa? Sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Laksanakan. Nggak ada, ini kebanyakan, ini 2 rakaat aja, ini kita sibuk. Subuh yang 4 rakaat. Nggak ada. Itu qot'i. Salah satu contoh itu, tapi banyak hal yang lain ya. Itu qot'i. Jadi sudah tidak perlu dimusyawarahkan, tinggal dijalankan saja. Nah sekarang, jadi ini tidak bisa dipengaruhi budaya. Ini tidak bisa dipengaruhi budaya. Ijtihadi itu belum qot'i dia. Seperti aku bilang kemarin, ya, kita berbicara tentang hukum Allah, ya, sebetulnya bentuk negara itu qot'i atau ijtihadi, itu harus dipahami. Maka kita sudah sama-sama lihat di video kemarin seperti penjelasanku, bentuk negara itu tidak qot'i, dia tidak ijtihadi. Dia tidak qot'i tetapi ijtihadi. Mau bentuk negara apa aja terserah. Karena Kanjeng Nabi nggak pernah ngomong, negaramu itu harus parlementer, harus demokrasi, harus kerajaan. Ya, enggak ada aturan gitu. Tapi substansinya ada. Memberikan kesejahteraan dan kedamaian terhadap siapa? Siapapun. Ya, siapapun yang menjadi rakyatmu itu ketika dia hidup dalam sebuah negara itu harus disejahterakan dan harus didamaikan. Nanti agamanya beda-beda, Pak. Ya, urusan agama beda-beda biar sendiri-sendiri. Itu masalah lain. Tapi masalah berbangsa dan bernegara itu sama-sama harus didamaikan, disejahterakan. Ya, karena itu masalah horizontal, tapi masalah vertikal nanti baru beda. Gitu ya. Nah, itu ijtihadi. Tapi substansinya sama. Sejahtera dan adil. Ya, ijtihadi. Enggak ada, harus kerajaan, terus yang menguasai anak-anaknya raja. Sampai modern ku sing dadi ya sing enak ya keturunane raja ae. Iya. Enggak ada seperti itu. Oke, ijtihadi. Karena ijtihadi itu apa? Dia dipengaruhi budaya. Ada budaya di sana. Oke, ada budaya. Nah, yang masuk di sini itu musik. Ya. Musik. Ini tidak qot'i dia, tapi dia ijtihadi. Makanya perlunya aku membahas sebetulnya musik itu produk agama atau produk budaya. Gitu loh. Nah, aku menyimpulkan, tapi harus diperhatikan, dia sebetulnya produk agama, karena agama lebih dahulu daripada budaya. Cuman yang jadi masalah pada saat itu justru agama itu yang dijadikan budaya, tidak terpisah seperti sekarang. Paham ya? Jadi artinya musik itu meskipun asalnya dari produk agama, berikutnya apalagi kekinian dia dipengaruhi oleh budaya. Oke, oleh budaya. Kalau sudah begini, ini nggak bisa dikot'ikan. Dia ijtihadi. Di sinilah terdapat perbedaan pendapat. Lalu bagaimana mengelola perbedaan itu? Ya.
Ini kalau ini panjang enak, ini bisa turun ke bawah, tapi nggak bisa ini ya. Enggak, ini aku hapus. Tapi yang jelas ya, aku sudah menjelaskan ini terutama untuk Mas David itu ya. Jadi ada dua perspektif, ada qot'i, ada istihadi. Konteks ini aku diskusikan kepada kamu ini dulu, pahami. Ada yang qot'i, ada yang istihadi. Qot'i tidak ada bergaining, laksanakan. Istihadi ini ada bergaining nanti, karena dia dipengaruhi oleh budaya. Ya, kalau ini budaya tidak boleh masuk ke dalam. Ya, aku sudah kasih contoh tadi ya tentang sholat, dan sekarang yang istihadi itu musik. Ya, pahami ya. Oke, kalau sudah paham aku hapus karena nggak cukup ini kalau ke bawah semua. Sekarang musik. Atau gini aja lah, ini kan sudah hafal nih ya, supaya panjang ke bawahnya enak. Karena ini istihadi, maka dia harus dibentuk namanya majelis suro. Majelis suro. Ya. Lihat majelis. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil itu bahasa Arabia. Majelis itu bahasa Arabia. Itu loh. Ya. Makanya yang tukang menjelek-jelekan Arab itu nggak tahu duduk permasalahan, itu goblok itu. Kalau misalkan sudah jangan pakai Arab, majelis mau diganti apa? Dewan mau diganti apa? Dewan itu bahasa Arabian. Wakil itu bahasa Arabian. Rakyat itu pun bahasa Arabian. Gitu loh. Ya, cuman dia sudah terserap dari bahasa Melayu masuk ke dalam bahasa Indonesia kita. Makanya tidak berlebihan kalau aku bilang hukum positif itu mengambil dari hukum Islam. Gitu loh. Ya. Ini supaya, tapi ya angel, kalau memang anjing dikasih tahu ya bagaimana dia bisa berubah menjadi manusia kan ya sulit. Ya. Padahal kita tahu tidak ada untungnya kita menghujat, mendiskreditkan. Apa sih untungnya? Ya. Bukan kita malah disenangi orang ya, enggak, tambah dibenci sama kita. Karena kalau orang itu kita hujat mesti membenci kita. Enggak ada ceritanya ya dakwah itu masuk lewat penghujatan, enggak ada. Ya. Makanya kan aku kalau ada komentar-komentar dari teman-teman Kristen aku lihat. Kalau dia memang mau belajar aku tanggapi seperti Kang Mas dosen itu, aku tanggapi dengan baik karena dia juga termasuk Mas David ini orangnya baik, sopan, santun, ya aku tanggapi. Karena dia santun, baik gitu loh. Setidak-tidaknya yang aku lihat itu dia baik, santun, bukan penghujat gitu. Aku ini belajar agama, makanya aku kan kalau dilihat di video debatku tentang tauhid atau Tritunggal ya, yang valid itu, cuman pada waktu itu kan ada 6 tahun lebih, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu lihat video-videonya itu ada di YouTube, cuman yang ngunggah bukan aku ya. Pada waktu itu aku belum bermain di YouTube, masih di Facebook. Aku katakan, orang yang mengaku beragama padahal dia belum pernah meneliti agamanya benar atau salah, pada hakikatnya dia belum beragama. Itu pendapatku ya. Kamu ngomong beragama, tapi kamu belum teliti agama itu benar atau salah. Itu sama saja sebetulnya kamu belum beragama. Kalau kerangka berpikir akademis itu seperti itu. Lah aku ini mengedepankan logika akademis itu di depan. Ya. Jadi untuk apa kita menghujat? Mendiskriminasi, nggak ada untungnya. Kalau kamu nggak setuju, sampaikan dengan baik, kita diskusikan dengan baik. Gitu ya. Oke. Majelis Syuro ya. Ini nanti isinya ini ya. Isinya ini semua tokoh agama. Tokoh agama. Ini lintas ya, lintas mazhab, lintas golongan ini ya. Mazhab, golongan,
Ya, kalau di sini misalkan NU Muhammadiyah gitu ya. Terus mazhabnya apa? Tapi kita kan mayoritas Syafi'i ya. Meskipun aku sendiri mazhabku itu tidak bermazhab. Seperti kemarin ada yang komentar, bener Mbak atau Mas itu ya, mazhabku itu mana yang. Nah, kadang-kadang kalau aku setuju dengan mazhab itu kan pemikiran. Pemikiran Imam Syafi'i setuju ya aku pakai. Kalau nggak setuju aku nggak pakai. Ya. Syafi'i terus Hambali, Hanafi juga begitu. Kalau aku setuju tentunya aku punya argumentasi dong. Aku menolak dan menerima itu ya untuk itu supaya aku bisa berargumentasi ya aku belajar. Gitu loh. Dan Imam Syafi'i kan bilang apabila ada pemikiran beliau yang selaras sejalan dengan Al-Qur'an, nah itu baru kita pakai. Tapi kalau bertentangan, Imam Syafi'i sendiri mempersilahkan, tinggalkan. Aku pun begitu dalam kajian-kajian ini ya. Dalam kajian-kajian ini, kalau ada yang tidak selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tinggalkan. Jangan kamu ambil. Tinggalkan. Gitu. Tapi kalau ada yang selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada posisi tawar kamu selain kamu mengikuti. Begitu. Jadi, pedomannya beragama begitu. Al-Quran, Hadis. Al-Quran, karena Islam begitu. Kalau Kristen, ya Alkitab aja. Mereka tidak mengenal hadis. Ya. Kan aku sudah bilang agama-agama samawi itu agama buku, textbook dia. Ya. Bukan agama filsafat. Makanya kalau kamu ngaku Kristen terus dicekoki filsafat kamu terima, itu kamu Kristen cap apa? Itu. Oke, ya. Di sini dalam majelis surah itu isinya itu semua tokoh agama, ya. Ini diundang perwakilan apa? Misalkan kalau kita ini ya Muhammadiyah panggil, NU panggil. Apalagi ya Al-Irsyad panggil, apalagi ya semua golongan lah panggil ya tokoh-tokoh pakar-pakarnya. Jadi pakarmu siapa masalah fikih? Misalkan kita mau bahas ini musik kan, kita mau bahas musik ini musyawarahnya di sini ya, panggil semua. Nanti di samping itu ada dewan pakar juga, ini dipanggil juga. Dewan pakar ini tinjauannya biasanya budaya ya, ini pakar gitu aja ya, pakar atau apa, saksi ahli gitulah ya, saksi ahli. Nah, di sini mereka bicara, membicarakan apa ini? Ini hukumnya ini sebetulnya gimana musik ini? Karena di Al-Quran tidak ada. Ya, gimana ini hukumnya? Maka dia bawa ke majelis suro dulu, digodok, di sini dimusyawarahkan semua tokoh yang ada, ya baik lintas mazhab, lintas golongan dan para pakar yang ada diundang di sini untuk menentukan hukum. Ya, ini nanti produknya ini menjadi hukum publik, ya, karena dia akan diberlakukan untuk publik, untuk semua orang yang hidup dalam negara itu. Misalkan satu negara, ya, untuk menentukan bagaimana musik ini, maka semua ya tokoh-tokoh agama dalam negara itu, ya, lintas mazhab, lintas golongan, pakar, ini budayawan, ya, yang terkait dengan apa yang mau dimusyawarahkan. Mereka bermusyawarah di sini dan tidak ada boleh musyawarah dalam musyawarah, tidak boleh. Di sini pertarungan pemikiran itu terjadi di sini. Kalau kamu setuju apa, tidak setuju apa, tarungnya itu di sini. Nggak boleh di luar sini tarung, nggak boleh. Di sini tarung. Ajukan argumentasimu apa. Ya. Ini nanti menjadi hukum publik karena dia sifatnya akan hukum itu memaksa loh sifatnya. Memaksa publik. Karena dia publik, maka harus dibawa ke majelis suro. Lain kalau hukum privat. Personality dia. Ya, misalkan bagiku rokok itu haram, bagiku. Ya sudah, itu haram bagi aku saja. Karena itu tidak digodok di majelis suro. Ya, bagiku haram. Jadi kalau ada orang mau merokok, ya silakan saja. Karena aku mengharamkan bagi diriku, bagi orang lain mungkin tidak haram, ya silakan.
Paham ya? Jadi ada beda hukum publik dan hukum personal. Dan di dalam Islam, penguasa pun itu tidak boleh memproduk hukum. Yang boleh memproduk hukum itu majelis syuro ini. Dia di sini digodok. Ya. Kalau sekarang ini mungkin DPR. Ya. DPR. Bayangkan kalau semua DPR itu orang-orang yang taat terhadap agamanya. Ya. Ya agamanya sendiri-sendiri terserah. Yang agama Islam taat terhadap agama Islam, agama Kristen taat semua dalam agama Kristen. Aku yakin tidak ada DPR yang jadi maling, jadi rampok uang rakyat, karena tidak ada satu agama pun yang menyuruh untuk umatnya itu jadi rampok, jadi maling uang rakyat. Nggak ada seperti pemberitaan kemarin. Kalau kita lihat ada DPR gajinya itu fantastis sekali, sementara rakyatnya itu kelaparan. Dengan gaji sebesar itu apa yang dia sumbangkan untuk rakyatnya itu loh, untuk negara ini loh, apa? Kan lagi booming itu, ketika ada DPR yang diwawancarai itu, ya kita sebagai orang-orang yang kere itu ngiler aja, waduh, kapan bisa ngumpul duit seperti itu? Yang gaji inilah, gaji itulah, tunjangan ini, tunjangan itulah. Coba, sementara apa? Kalau kita punya rasa malu, kita malu dengan gaji seperti itu, terus sesuai nggak yang kita berikan untuk rakyat kita? Cuma kan orang sekarang nggak punya malu. Orang udah jelas-jelas duit rakyatnya dirampok, digarong, maling. Makanya dalam Islam dijelaskan, malu itu sebagian dari iman. Kalau kamu sudah tidak jadi manusia, baru kamu tidak punya malu. Ketika kamu sudah tidak punya malu, kamu bukan manusia lagi, binatang. Ya. Oke. Di sini digodok dia ya. Semua tokoh agama ya, semua pakar selesai di majelis syuro ini. Karena dia akan bersifat publik, maka harus dibawa ke majelis syuro. Kalau hukum personal nggak perlu, tapi itu hukum itu hanya berlaku bagi dia, personality. Nggak boleh menghukum orang dengan hukum yang dia pahami, sedangkan itu personality nggak boleh. Pernah dalam suatu waktu masih baru-barunya WA, kan kita bermetamorfosis kan dari SMS ke WA itu, masih baru-barunya WA. Wah, ada teman dalam satu grup itu diskusi sama aku tentang rokok. Ruame, dan semua jadi penonton ruame kan. Akhirnya aku bilang, sudah begini aja lah, daripada kita capek-capek berjam-jam diskusi, kasih aku satu dalil aja bahwa rokok itu haram. Seperti kamu sama aku tidak berdebat lagi bahwa babi itu haram. Coba kasih satu dalil aja, satu dalil argumentatif, tekstual, ya. Karena hukum itu yang bisa bikin tuh Allah loh. Pada dasarnya hukum itu Allah yang bisa bikin, manusia itu tidak bisa bikin, tidak boleh. Makanya untuk sesuatu yang istihad itu sifatnya yang belum ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah Allah tetapkan, kita tidak boleh lagi mengamandemen hukum Allah. Kok hukum Allah mau diamandemen? Apalagi tadi kemarin ada yang ngomong Arab Saudi mau mengamandemen Al-Quran. Kamu goblok ya, kamu percaya berita seperti itu kok percaya? Memangnya Arab Saudi siapa kok mau mengamandemen Al-Quran? Berita itu dilihat ceritanya seperti apa. Kalau kamu mau belajar, bukan hanya mau menyalahkan saja. Kalau memang mental mau menghujat saja, mau menyalahkan saja, ya kamu telan itu berita-berita sampah. Arab Saudi itu siapa kalau mau mengamandemen Al-Quran dengan berapa ribu kesalahan itu? Islam lahir di Arab Saudi, iya, tapi Arab Saudi bukan dia satu-satunya milik Islam. Dunia ini memiliki Islam. Kok mau diamandemen? Gitu kok percaya. Makanya aku bilang, ini anjing ini gitu. Oke. Di sini ya, tentang rokok. Jadi begini, setelah dia minta ajukanlah satu dalil yang kita tidak berdebat lagi. Ya. Di mana Anda dikatakan rokok itu haram? Modar dia, selesai, nggak bisa. Memang tidak ada ketentuan dari Allah bahwa rokok itu haram seperti babi itu di surat Al-Baqarah itu ya, Al-Baqarah kalau nggak salah, iya Al-Baqarah itu haram. Itu kan tidak ada. Makanya aku bilang, kalau menurutmu itu haram, ya sudah bagi kamu haram rokok. Tapi kamu jangan melarang orang
yang merokok, karena hukum itu personality untuk kamu, jangan kamu publish. Orang kamu majelis surah aja bukan kok mau mempublish. Nggak perlu komentar, orang mau rokok ya silakan rokok dia sendiri, mulut dia sendiri, paru-paru dia sendiri. Kalau bengek ngapain dilarang-larang? Kalau kamu nggak suka ya kamu nyimpang. Atau yang ngerokok juga harus tahu diri. Ini lingkungan orang nggak suka ngerokok, kamu ngerokok cari tempat. Jangan. Putus, nggak bisa dia menghadirkan satu dalil aja bahwa rokok itu haram, nggak ada. Itu dalil-dalil yang dinisbahkan lagi pada dalil lain, yang dalil lain itu sebetulnya masih debatable apakah memang halal, memang haram rokok itu, kan enggak. Gitu loh. Jadi aku bilang begitu, kalau menurut kamu itu haram, itu personality sifatnya, ya sudah, bagimu haram, bagi yang lain belum tentu haram, dan nggak usah ngurus orang lain gitu. Tiba-tiba setelah selesai dia nggak bisa mengajukan pertanyaanku, selesai sudah debatkan, ada yang Japrinya singkat dia tanya, nggak sebut ini ngerokok toh? Aku bilang enggak. Kaget dia, dikirain aku ini ngerokok sehingga aku pada posisi rokok itu tidak haram. Enggak, aku jelaskan, aku ini berbicara berdasarkan parameter akademis. Jadi meskipun aku tidak merokok karena aku tidak bisa menikmati, aku seumur hidupku belum pernah membeli satu bungkus rokok itu dan aku rokok sendiri habis, itu belum pernah. Biasanya itu aku kasihkan orang, itu pun karena ada sesuatu yang memang harus aku beli rokok. Padahal almarhum bapakku itu perokok berat, sampai akhirnya dilarang dokter karena sampai muntah darah ya, gara-gara rokok itu ya. Tapi kan tidak semua terus dipukul, karena muntah darah rokok haram ya. Yang rokok lain tidak muntah ya ada kok. Yang ngerokok umurnya panjang juga ada kok. Yang nggak ngerokok bengek mampus juga ada kok. Jadi debatable lah itu ya. Oke. Jadi teman yang WA itu heran. Loh, kamu nggak perlu heran, karena apa? Aku berbicara dalam tataran akademis. Meskipun aku ya tidak merokok ya, aku tetap saja dalam kerangka berpikir rokok itu tidak haram. Jadi bukan karena aku merokok terus aku bilang rokok itu tidak haram. Itu tidak objektif itu. Ya. Dia terus begitu Gus. Iya gitu loh. Oke. Ya. Sekarang di sini. Majelis Syuro ya, dia menggodok. Sini baru nanti ini ya. Ini ada yang namanya sama seperti biasa, melihat. Ya. Setelah itu menimbang, ya. Setelah itu memperhatikan. Tahapannya begini. Setelah itu baru memutuskan. Ini tahapannya, ya. Musik dibawa ke Majelis Syuro, dari Majelis Syuro didiskusikan habis-habisan, perang pendapat di sini, nggak boleh. Di luar ring ini nggak boleh. Ini ringnya nih, majelis musyawarah nih, Majelis Syuro ini ya. Ada semua tokoh agama diundang, lintas mazhab, lintas golongan, lintas kelompok, pakar juga diundang. Tentunya karena ini musik ya, pakar musik ya. Hubungan antropologis budaya manusia terhadap musik diundang. Baru mereka di sini perang dalil, terserah habis-habisan di sini. Dilanjutkan melihat, maksudnya permasalahan ini, menimbang masalah ini, memperhatikan, baru diputuskan halal atau haram. Ini menjadi produk hukum publik, ya, produk hukum publik, ya. Ini ke bawah, Graito, ini nampak nggak, Le? Ini produk hukum publik sudah di sini. Berarti dia berlaku pada publik, produk, nampak? Ya, ini lagi daring dia. Produk hukum publik. Ya. Aku pindah ke sini lah ya, karena ini nanti produk hukum publik. Baru ini naik sini ya. Baru produk hukum publik ini ada tahapan yang namanya, ini kan begini nih. Ya, turun begini, ya. Turun begini, ya. Ini produk hukum publik ini disosialisasikan, diiklan. Nah, iklan tuh bahasa Arabian, diiklankan, dipublish, disosialisasikan supaya orang-orang tahu. Ini loh, sikap kita terhadap musik ini loh. Ya, kalau halal halal, kalau haram haram.
Kalau bisa halal bisa haram ya bisa halal bisa haram, tergantung apa keputusannya apa terhadap musik ini. Keputusan ini nanti sifatnya itu memaksa dia menjadi produk hukum publik. Setelah menjadi produk hukum publik baru disosialisasikan. Ini loh ya, disosialisasikan supaya masyarakat tahu, rakyat tahu, publik tahu. Karena kan aneh kita menghukum orang atas hukum yang dia tidak tahu, itu tidak boleh. Karena apa? Boleh jadi kalau dia tahu bahwa itu terlarang, dia nggak akan lakukan. Ya, ini hukum publik, bukan hukum personal. Makanya penguasa itu tidak boleh memproduk hukum dalam Islam. Yang memproduk hukum tetap Majelis Syuro. Nggak boleh aku presiden terus bikin hukum saya anak udele dewe itu. Ya enak kon nanti bikin hukum yang menguntungkan kekuasaanmu tapi menghantam lawan politikmu. Nggak boleh dalam Islam. Kalau presiden mau bikin hukum ya itu hukum untuk dia sendiri. Nggak boleh itu dipublis untuk rakyatnya, nggak boleh. Ya, di sini ya disosialisasikan. Setelah disosialisasikan ya, semua rakyat sudah tahu. Ya ini berapa lama? Katakanlah 1 tahun. Ya. 1 tahun disosialisasikan. Ini belum berjalan. Baru nanti di sini diapakan kita nama? Diberlakukan. Baru di sini terjadi siapa yang melanggar akan dihukum. Ini ya. Ada namanya pelanggaran. Jadi bisa dikatakan dia melanggar atau tidak itu setelah diberlakukan di sini. Ya. Habis ini. Benar ya. Apakah dia termasuk pelanggaran atau ketaatan? Jadi responnya 2 terhadap hukum diberlakukan. Ada yang melanggar, ada yang taat. Kalau langgar ya kena sanksi, kalau taat ya tidak, kan begitu. Nah, ketika mau diberlakukan ini sudah diworo-woro disosialisasikan. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mulai jam sekian, musik itu hukumnya bagi negara kita begini. Nah, itu sudah mengikat. Seluruh rakyat dalam negara itu terikat oleh hukum publik yang diproduk oleh Majelis Syuro ini. Gitu loh ya. Begitu caranya Islam. Ya. Begitu caranya. Masalahnya sekarang Taliban sudah melakukan ini belum? Nah, itu kita tidak tahu. Karena dalam tempo saja dari berita yang tadi kita sudah bicarakan di seri 1, ada yang mengatakan masih akan, ada yang mengatakan sudah sejak 1996. Jadi yang satu mengatakan akan, yang satu mengatakan sudah. Mana yang benar? Tapi terlepas dari polemik itu, perspektif Islam ketika dia menggodok hukum publik, begini nih aturan mainnya. Ya, musik seperti pembicaraan musik, ya, bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro undang semua tokoh agama, ya, semua tokoh lintas mazhab, lintas golongan, lintas kelompok, lintas organisasi, jadi satu di sini. Disinilah perang argumentasi terjadi. Ditambah lagi pakar ya atau saksi ahli tentang apa ya? Tentang ini, karena kan yang mau digodok ini. Ya. Setelah ini mereka akan melihat, menimbang, memperhatikan, baru memutuskan. Ketika diputuskan, dia menjadi hukum publik. Ya, jadi hukum publik. Oke, setelah menjadi hukum publik, dia disosialisasikan. Ya, diiklankan, disosialisasikan. Berapa lama ya? Terserah, misalkan 1 tahun. Bahwa musik itu bagi negara kita hukumnya bla 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 bla. Kan ada 3 kemungkinan. Ada 1, ini haram total, semua musik haram. Ada yang, oh ini halal total, semua musik halal. Terus ada yang seperti aku kemarin ya, oh ini kondisional, ada yang musik haram, ada yang musik halal. Karena kontekstualnya seperti apa. Tergantung, terserah mau diambil mana hasil putusan ini. Ya. Setelah disosialisasikan, baru dia diberlakukan, diumumkan. Sejak tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, bulan sekian, Majelis Syuro mengeluarkan hukum publik dan hukum publik itu menjadi ketetapan dan diberlakukan sekarang. Nah, baru
Misalkan nih ya, misalkan apa enggak tahu. Di Afghanistan sana Taliban sedang melakukan ini ya. Misalkan ini kan baru merdeka sih ya. Makanya kita enggak tahu pasti gimana di sana. Kita mendiskusikannya sebatas yang kita tahu aja ya. Jadi terbatas, data kita terbatas gini ya. Makanya aku membahasnya dalam konstruksi umum, secara umum begitu konstruksinya ya. Nah, sekarang kita ambil contoh misalkan Taliban. Taliban membahas musik di bawah Majelis Syuro, semua diundang dengan melihat, menimbang, memperhatikan, memutuskan, terus menjadi hukum publik bahwa musik itu apapun namanya musik haram. Misalkan begitu ya. Terus disosialisasikan ya, baru diberlakukan, maka sejak tanggal dia diberlakukan, siapapun yang melanggar dia akan dihukum. Nah, hukumannya apa? Gitu Mas Abid, ketika saya tanya, apakah seorang yang melanggar hukum itu nyawanya bisa diambil nggak? Ya, nyawanya bisa diambil nggak? Apakah setiap pelanggaran terus harus dibunuh begitu? Ya, kan itu pertanyaan sampean. Sebentar aku cari lagi ini. Semoga ketemu ya. Dan semoga aku tidak salah merespon ya. Takutnya aku salah merespon jadi salah menjawab. Kan begini. David Tobirama, Gus Subandi Tesukoco, coba dong dibahas dari persepsi pandangan Islam. Nah, aku sudah bahas begini ya. Dari Gus sendiri, apakah haram harus mengambil dari aku sendiri, apakah haram harus mengambil tindakan dengan mengambil nyawa? Nah, ini kembali ke sini lagi, Mas. Ya, apakah seseorang yang melanggar musik ini misalkan ya, taruhlah dia haram hukumnya misalkan ya, haram. Terus ini melanggar, apakah dia sudah pantas untuk dihilangkan nyawanya karena dia melanggar hukum musik ini? Ini kembali ke sini lagi. Dan ini jangan main-main. Ketika dia salah mengambil keputusan, dia harus bertanggung jawab dunia akhirat. Karena ini masalah nyawa. Nggak main-main. Gitu loh. Kecuali kalau mulai hukum Musa itu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu sudah tinggal melaksanakan. Tapi ini kan masalah qot'i. Kalau menurut aku pribadi, ya enggak lah. Cukup dihukum kalau memang itu larangan sebagaimana, nggak harus terus dieksekusi mati. Tapi kalau memang keputusan mereka eksekusi mati dan itu sudah ada dalam Majelis Syuro, ya silakan tidak. Nanti mereka akan bertanggung jawab karena mengambil nyawa itu adalah hak Allah. Anda bisa baca di surat Al-Maidah. Ya. Dijelaskan di sana. Kita melindungi satu nyawa saja sama kita melindungi seluruh kehidupan. Tapi kita menghilangkan satu nyawa saja, kita sama merusak seluruh kehidupan, menghilangkan seluruh kehidupan. Jadi dalam Islam, dan itu berlaku sejak zaman Yahudi sampai Islam sekarang tetap dilestarikan. Jadi hati-hati ketika sudah berhubungan dengan nyawa. Yang repotnya kan begini, ketika orang melakukan tindakan hukum dan dia berbicara ini atas nama agama, seolah-olah yang dia lakukan benar, padahal ijtihadi. Hati-hati juga. Para fuqaha ini hati-hati kan ya. Ijtihadi itu peluang benar salahnya itu 50-50. Dia tidak qot'i. Kecuali sudah qot'i, nyawa ganti nyawa, yang membunuh harus dibunuh, kecuali ada pemaafan dari ahli waris. Itu lain cerita. Kalau musik ini kan ijtihadi. Makanya aku terus terang tidak setuju kalau harus sampai penghilangan nyawa. Gitu. Ya. Tapi kalau ada yang menghilangkan nyawa dan dia berani, ya silakan saja. Nanti dia tanggung di akhirat. Ya. Coba kalian buka surat Al-Maidah, bantu aku ya. Surat Al-Maidah ayat berapa itu? Sudah jelas. Jadi memelihara kehidupan itu diperintahkan ya, diperintahkan dalam Islam. Coba aku lihat di sini ya. Kalau di Android agak lama. Kamu juga buka suratmu ya, Al-Qur'anmu. Surat Al-Maidah surat 5 ya. Kalau di buku ini kita lebih surat 5. Itu sebetulnya itu cerita tentang Yahudi ya. Cuman hukum itu juga masih berlaku bagi kita. Makanya kalau orang ngomong teroris apa? Ngerti nggak kamu bahwa Islam itu bukan teroris?
ya. Orang membunuh aja dilarang kok teroris. Coba kamu cari ini belum. Ingatku di Al-Maidah kok surat itu. Tapi ayat itu di Al-Maidah, cuman di surat berapa ya? Kita nyari-nyari lagi nanti ini. 48 ingatku, coba. Bentar, nanti kalau nggak ketemu ya kamu cari lagi lah ya, daripada kita hilang waktu. Aku belum menemukan ya. Oke, aku belum menemukan, kamu carilah ya. Gampang itu. Kalau aku katakanlah kita begini nih ya, kalau nggak dipersiapkan nanti nongkrong inget dia. Kalau gini-gini dicari nggak ketemu ya. Tapi ingatku di Al-Maidah kok itu ya, di Al-Maidah. Oke, itu dulu penjelasan dari aku. Sekarang tinggal kalian cari bahwa nyawa itu dalam Islam sangat dihormati ya. Itu hak Allah untuk mengambil nyawa seseorang. Tidak semua orang boleh, kecuali memang dalam hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah ya. Itu baru boleh. Aku penasaran banget, padahal ayat itu di sini kok ya. Coba aku lihat di Android. Kamu lihat juga ya. Kamu lihat juga. Ini agak lemot ini. Agak lemot. Quran tidak boleh bunuh. Ya. Tidak boleh bunuh. Sebentar. Tidak boleh bunuh. Oke lah. Kamu cari sendiri ya. Itu penjelasan dari aku. Ingatku di Al-Maidah, cuman error atau aku memang salah mengingat di surat apa itu ya. Orang kemarin ayat itu favorit sekali, bahkan di Jerman tuh ditempel-tempel di halte-halte ya, supaya kita menjaga nyawa. Itu Mas David ya, itu penjelasanku, dan mohon maaf kalau kurang memuaskan atau cukup memuaskan, itu terserah Anda untuk menilai, tapi setidaknya aku berusaha untuk menjelaskan kepada dirimu bagaimana perspektif di dalam Islam hukum seperti ini ya, dan bagaimana seseorang apakah ketika itu haram dilanggar terus bisa dibunuh. Enggak lah, enggak seperti itu ya, karena nyawa itu harus dijaga, kecuali memang sudah ada aturan Allah yang menetapkannya. Sementara ini kan masih ijtihadi gitu ya. Tapi kalau mereka melakukan ya terserah, nanti tanggung jawab mereka di akhirat. Karena makanya enggak main-main kalau kita duduk di majelis surah ini ya. Para fuqaha di sana membicarakannya. Itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, karena ya harus membagi ya. Untuk Mas David mungkin terlalu lama menunggu. Baru aku jawab sekarang requestnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.